Seorang kepala desa beli mobil mewah dari uang rakyat. Tapi siapa sangka, ternyata dia hanya boneka. Dalangnya pejabat lebih tinggi, dan Kang Deddy Mulyadi langsung turun tangan. Namaku Deddy Mulyadi. Mungkin sebagian orang mengenalku sebagai mantan pejabat. Sebagian lagi mengenalku sebagai orang yang suka blusukan. Tapi bagiku, aku hanyalah seorang warga biasa yang tak tahan melihat ketidakadilan merajalela. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa yang namanya kerap disebat-sebat di kolom komentar media sosialku, Desa Sukusari. Banyak warga yang curhat soal bantuan yang tak sampai, jalan rusak bertahun-tahun, dan pembangunan desa yang entah kemana arahnya. Aku tak butuh surat resmi, aku tak butuh pengawalan mewah, cukup satu motor, satu kamera, dan niat yang lurus, jalan. Menuju Desa Sukasari bukan main rusaknya, aspalnya mengelupas. Bebatuan bertebaran seperti ladang ranjau. Motor yang kutumpangi sampai harus kugiring pelan-pelan. Di kanan kiri, sawah-sawah kering kerontang. Aku sempat bertemu seorang ibu tua yang sedang menggendong galon air dari sumur kampung. Napasnya tersengal, tapi wajahnya tetap ramah saat menyapaku. "Pak Deddy ya?" katanya lirih. Aku mengangguk. "Ibu sehat?" Ia mengangguk cepat, lalu minanjuk. "Ke depan, jalan rusak terus, Pak. Kalau hujan, anak-anak nggak bisa sekolah. Ban sepeda mereka sering nyangkut di lumpur." Aku hanya tersenyum. Tapi hatiku mencatat. Sesampainya di pusat desa, aku berhenti di sebuah warung kopi kecil. Warga mulai berdatangan. Satu persatu duduk di bangku panjang. Menyambutku seperti tamu lama. Mereka bukan ingin foto. Mereka ingin bicara. Dan itulah yang kulakukan. Aku mendengar. "Saya ini, Pak, udah setahun ngurusin bantuan PKH. Tapi nggak turun-turun, dibilang belum masuk data, padahal saya dicek di kecamatan. Nama saya ada," keluh seorang ibu muda sambil menggendong anak balita. "Sekolah dasar rusak, genteng bocor, tapi tiap rapat RW katanya anggaran lagi dikumpulin." "Lah, udah 3 tahun juga nggak ada perbaikan," ujar seorang bapak yang wajahnya dipenuhi guratan lelah. Aku mencatat semuanya. Bukan di kertas, tapi di kepala dan hati. Tapi kejutan sebenarnya datang saat aku berjalan ke arah kantor desa. Di sebelah bangunan yang retok-retok, berdiri rumah kepala desa 3 lantai, mewah, cat putih mengilap, dengan pagar otomatis yang bisa membuka sendiri. Di garasi, terparkir mobil mewah bukan 1, tapi 2. Salah satunya aku tahu pasti, harganya lebih dari 1 miliar. "Mobil siapa itu?" tanyaku ke salah satu pemuda desa. "Mobil Pak Kades, Kang," jawabnya, tanpa ragu. "Itu yang hitam. Baru 2 bulan ini datang." Aku hanya terdiam. "Tanah di belakang rumah ini juga katanya udah dibeli semua sama beliau," lanjut pemuda itu. "Dulu sawah warga, sekarang jadi tanah pribadi." Disinilah hatiku mulai panas. Panas bukan karena iri, tapi karena kontras. Rakyat lapar, pemimpinnya berpesta. Rakyat putus sekolah, pemimpinnya beli mobil. Rakyat minum air sumur, pemimpinnya makan steak dan kopi impor. Aku mengetuk pintu kantor desa. Tak ada yang menjawab. Menurut warga, hari itu Pak Kades sedang pergi rapat di kota. Tapi malamnya, aku melihat kenyataan lain dari Keyohan. Rumah kepala desa bersinar terang. Musik keras terdengar. Beberapa mobil asing berjejer. Suara gelas, tawa, dan nyanyian menyatu dalam pesta kecil yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Warga desa hanya bisa menonton dari kejauhan, seperti melihat dunia lain yang tak bisa mereka jamah. Dan malam itu, saat duduk sendirian di beranda, rumah warga yang menampungku, aku berjanji dalam hati aku akan bongkar ini. Sampai kiek, karena kemewahan yang dibangun di atas penderitaan rakyat, adalah kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Pagi itu, aku berjalan menyusuri lorong sempit di belakang warung kopi tempatku menginap. Aroma tanah basah menyapa. Dan suara ayam berkokok terdengar. Samar dari kejauhan. Di kejauhan, terlihat deretan rumah warga yang nyaris roboh. Beberapa anak bermain di depan rumah. Tanpa alas kaki, tanpa semangat, tanpa seragam Imana Runta, Kang. "Tapi bantuan perbaikan rumah nggak pernah turun," ujar seorang nenek yang memergokiku sedang memotret rumahnya. Tangannya gemetar memegangi tembok yang mulai miring. Katanya udah diajukan 2 tahun lalu, tapi nggak ada kabar, padahal saya sering dipanggil buat rapat ini tuh. Aku hanya mengangguk pelan, menahan amarah. Bukan hanya rumahnya. Di belakang, aku melihat sepetak bangunan. Tua ternyata itulah sekolah dasar desa ini. Gedungnya reyot, dindingnya mengelupas. Pintu kelas hanya ditahan oleh satu engsel yang nyaris copot. Di dalamnya,
kursi-kursi kayu reyot dan papan tulis penuh bercak hitam yang tak bisa dihapus lagi. Di salah satu sudut, aku bertemu dengan seorang guru. Namanya Bu Imah, rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya letih tapi ramah. "Saya ngajar di sini udah 8 tahun, Kang," katanya. "Tapi gaji saya kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan baru turun. Itu pun kadang nggak penuh. Kenapa nggak protes ke kepala desa?" tanyaku pelan. Bu Imah hanya tertawa kecil. "Kami di sini, Kang, kalau banyak tanya, bisa nggak dipakai lagi?" katanya. "Jangan cari masalah." Aku mendengarnya sambil menggenggam tangan sendiri. Sudah cukup. Siangnya, aku diajak salah satu pemuda desa melihat proyek irigasi yang katanya mangkrak. Sesampainya di sana, aku nyaris tak percaya. Irigasi itu bukan mangkrak, tapi hanya setengah jadi. Betonnya tak rata, dindingnya mulai retak, dan air sama sekali tak mengalir. Di ujung saluran, ada papan kecil. Proyek desa, anggaran 700 juta rupiah, tahun 2024. Aku tertegun. "Ini proyek yang sama, Kang," kata pemuda itu, yang katanya anggarannya habis karena ada prioritas lain. "Prioritas apa?" Dia tertawa sinis, lalu menunjuk ke arah rumah Pak Kades di kejauhan. Malamnya, aku sengaja duduk di pinggir jalan desa, bersama beberapa anak muda yang biasa nongkrong. Suasananya sepi, tapi tak lama kemudian suara tawa dan musik keras membelah sunyi malam. Lampu rumah kepala desa menyala terang. Mobil mewah satu persatu datang. Suara klakson, tawa perempuan, dan dentuman musik dangdut menggema sampai ke jalan desa. "Kang, pesta lagi tuh. Tiap Jumat malam ada terus," ujar salah satu pemuda sambil menghisap rokok. "Siapa yang diundang?" tanyaku. "Orang luar, kadang dari kota. Kadang ada pejabat kabupaten juga." Aku hanya diam, tapi dalam hatiku, aku menangis. Bukan karena aku terkejut, tapi karena pesta itu terjadi di saat rakyatnya kelaparan, di saat anak-anaknya putus sekolah, di saat guru tak bergaji, dan janda tua tidur dalam rumah nyaris roboh. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kepala hanya ada satu pikiran. Kalau aku diam, aku sama saja seperti mereka, menikmati suara tawa. Sementara rakyat menangis dalam diam, maka esok harinya, aku mulai menyusun strategi. Aku kumpulkan saksi, bukti, dan kisah dari warga satu persatu. Aku tahu, ini bukan sekadar masalah desa kecil. Ini soal harga diri rakyat, ini soal keadilan. Dan aku sudah siap. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Suara kokokan ayam belum terlalu ramai, tapi isi kepalaku sudah bising oleh rencana. Ini bukan sekadar belusukan biasa. Ini sudah jadi misi. Aku menyeduh kopi sachet yang diberikan ibu warung, lalu duduk di bangku panjang bambu, menghadap jalan tanah desa. Udara masih dingin, tapi dalam dadaku, ada bara yang mulai menyala. Hari itu aku berniat mengumpulkan rekaman dan bukti. Bukan gosip, bukan kata orang, tapi suara asli rakyat dan jejak-jejak korupsi yang bisa kubawa ke meja hukum. Perekam pertama, warga janda yang tertipu tanda tangan namanya Bu Rodiah. Suaminya meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan satu anak laki-laki yang kini putus sekolah. Ia pernah dijanjikan bantuan renovasi rumah dari desa. "Disuruh tanda tangan aja, Kang," katanya buat pendataan bantuan, ujarnya sambil menunjukkan kertas lusuh. Aku memotret dokumen itu. Lembar penerimaan dana yang ternyata tertulis, sudah menerima dana bantuan rumah sebesar 15,0 rupiah 0. "Bu Rodiah, Ibu dapat uang segitu?" Ia tertawa hambar. "Dikasih sembako aja kagak, Kang." Aku nyalakan perekam suara. "Ibu bersedia ngomong? Terus terang?" "Beset, saya udah capek ditipu," katanya lantang. Perekam kedua. Guru yang digaji setengah hati aku kembali menemui. Bu Imah, guru yang kemarin kutemui di sekolah reyot. Kali ini di rumahnya yang sederhana, aku duduk di teras bambu, mendengar kisah yang lebih menyayat. "Dulu ada program insentif guru desa, Kang. Katanya tiap guru honorer dapat 1 juta per bulan. Tapi yang saya terima, paling tinggi 500.000, kadang 300, kadang nggak dikasih sama sekali," ujarnya. Aku bertanya, "Tahu dari mana seharusnya 1 juta? "Dari kawan saya yang ngajar di desa sebelah, sama programnya. Tapi mereka dapat penuh." Aku nyalakan perekam. "Bu, boleh saya simpan suara Ibu untuk bukti?" Ia menatapku dalam-dalam. "Kalau ini bisa bantu anak-anak dapat sekolah yang lebih layak, silakan, Kang." Perekam ketiga. Tukang bangunan yang diputus kontrak namanya Pak Ujang.
Ia pernah kerja di proyek irigasi yang kutinjau kemarin. Kami bertemu di kebun pisang belakang rumahnya. Baru kerja 2 minggu, Kang. Saya dan 5 orang disuruh berhenti. Alasannya, dana habis. Padahal belum setengah jadi. Terus tahu-tahu proyeknya nggak dilanjutin. Honor dibayar, tapi potong ini, potong itu. Akhirnya, cuman dapat 400.000. Padahal dijanjikan 1 juta seminggu. Aku merekam semua. Bahkan ia menunjukkan chat dari staf desa yang menyuruhnya jangan banyak nanya soal dana. Bukti digital yang tak terbantahkan. Petunjuk tambahan. Nama-nama yang mulai muncul dari 3 narasumber itu saja, aku mulai mencatat pola. Ada satu nama yang terus disebut, Pak B, bendahara desa. Juga nama Pak Lebar, ketua BUMDes yang belakangan ini hidup mewah. Sering bolak-balik ke kota pakai mobil baru. Dan yang paling menarik kerabat Pak Kades sendiri, yang ditunjuk jadi pelaksana proyek. Aku mulai menggambar bagan kecil di buku catatan. Hubungan-hubungan ini seperti sarang laba-laba, rapi, diam, tapi mematikan. Peringatan halus datang sore harinya. Aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kang, jangan terlalu jauh masuk urusan desa orang. Hati-hati di jalan pulang. Aku tak balas. Tapi aku screenshot. Pesan itu tak membuatku mundur. Justru memperkuat tekadku bahwa apa yang kulakukan ini benar. Kalau aku diam, mereka akan terus berpesta di atas luka rakyat. Kalau aku gentar, maka rakyat akan selalu dibungkam. Dan malam itu, sebelum tidur, aku membuka semua rekaman yang berhasil kukumpulkan hari itu. Suara-suara jujur warga terdengar bergema di dalam kamarku. Aku tahu, besok aku akan melangkah lebih dalam, lebih berisiko. Tapi aku sudah siap. Pagi itu langit desa Sukasari sedikit mendung. Tapi ada yang lebih kelam dari awen-awen di atas kepala. Keuangan desa yang mulai terkuak kecurangannya. Setelah mendapatkan sejumlah rekaman dari warga, kini aku beralih ke satu hal yang lebih konkret, dokumen keuangan desa. Dan, seperti dugaan, semua tak semulus yang terlihat di atas kertas. Menemui staf desa yang jenuh dan muak kaku. Bertemu dengan seorang staf desa muda yang dikenal warga dengan nama sebut saja, Ari. Ia terlihat gelisah saat aku ajak bicara di belakang. Kantor desa, awalnya ia menolak, tapi setelah melihat rekaman suara Bu Rodiah dan Bu Imah, matanya mulai berkaca-kaca. Kang, saya juga capek sebenarnya. Tiap kali bikin laporan, saya disuruh nulis angka yang nggak sesuai kenyataan. Bisiknya sambil menunduk. Contohnya, tanyaku hati-hati. Ia membuka flash disk kecil yang diselipkan di dompetnya. Ini data asli, bukan yang ada di laporan resmi. Ke kabupaten. Dokumen ganda antara yang dicetak dan yang disembunyikan isi flash disk itu membuat dadaku bergemuruh. Terdapat 2 jenis dokumen. Laporan keuangan resmi desa yang dicetak untuk pemerintah daerah. Catatan internal yang disimpan dayam-dayam oleh Ari. Sebagai pengingat kalau suatu saat nanti hati nuraninya bicara. Di dalam file Excel itu tertulis, pembangunan irigasi, anggaran Rp 70 juta. Laporan resmi. Selesai 100%. Data internal. Dikerjakan. Hanya 45%. Sisanya tidak jelas. Bantuan bedah rumah untuk 12 warga, total Rp 18 juta. Laporan resmi. Sudah diberikan secara tunai. Data internal. Hanya 2 rumah yang diberi bantuan sebesar 5 juta rupiah. Sisanya nihil insentif guru honor Rp 12 juta per tahun. Laporan resmi. Sudah cair penuh ke 10 guru. Data internal. Realisasi. Hanya sekitar 40 juta rupiah. Aku menggeleng pelan. Ini jelas pemalsuan laporan. Ari mengangguk. Pelan tapi mantap, Kang. Saya siap bersaksi. Tapi tolong, jangan sebut nama saya dulu. Saya takut. Aku menghargai keberaniannya. Orang baik seperti Ari tak boleh dikorbankan di awal. Tapi bukti ini, perlahan, adalah tombak keadilan. Jejak mobil dan tanah sore harinya. Aku menelusuri salah satu proyek pengadaan mobil operasional desa yang tercantum di laporan tahun lalu sebesar Rp 40 juta. Ternyata, yang dibeli bukan mobil operasional, melainkan mobil pribadi Pak Kades yang terparkir di rumahnya sekarang SUV hitam mengkilap dengan plat nomor pribadi. Bukan plat merah. Warga sekitar bahkan menyebut mobil itu nggak pernah dipakai buat kegiatan desa. Paling, buat jemput istri dan jalan ke kota. Belum cukup di situ, aku juga menemukan bahwa tanah kosong di belakang balai desa, yang dulu tempat warga bercocok tanam bersama, kini sudah berpagar dan bertuliskan, tanah milik pribadi, dilarang masuk, katanya udah dibeli. Kata warga, dibeli. Siapa? Mereka bilang Pak Kades. Tapi anehnya,
Uangnya dari mana? Kan bukan pengusaha. Pertanyaannya itu diam-diam kutuliskan di catatan. Gaji kades tak sebanding dengan aset barunya. Ancaman kedua, lebih terang, lebih mengintimidasi menjelang maghrib. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah warga tempatku menginap. 2 orang. Turun, salah satunya memakai kacamata hitam, satunya lagi berjenggot tipis. Mereka mengetuk pintu keras-keras, tapi aku tidak keluar. Aku intip dari balik jendela. Ada Kang Dedi di sini? Tanya salah satunya. Iya, tapi lagi istirahat. Jawab tuan rumahku. Tenang tapi waspada. Mereka meninggalkan selembar surat di atas kursi teras. Isinya hanya satu kalimat. Kita tahu Kang Dedi bukan siapa-siapa lagi. Jangan coba-coba. Jadi, pahlawan kampung, aku lipat surat itu dengan tenang, lalu kasimpen. Ancaman itu bukan yang pertama. Dan pasti bukan yang terakhir. Tapi semakin mereka takut, semakin mereka beringas. Semakin aku tahu, aku menyentuh sesuatu yang besar, dan aku belum akan berhenti. Penutup babi malam itu, dengan bukti-bukti di tangan rekaman warga, data asli dari staf desa, jejak pembelian mobil, dan tanah yang tak wajar aku tahu, bahwa ini lebih dari sekadar korupsi. Ini pengkhianatan atas amanah rakyat. Aku membuka kamera kecilku, dan mulai merekam vlog singkat. Hari ini, saya berada di desa Sukasari. Banyak warga mengadu. Dan apa yang saya temukan, bukan hanya laporan palsu, tapi penderitaan nyata. Saya, Dedi Mulyadi, tidak akan diam. Saya akan bawa ini ke tempat yang seharusnya. Ini baru permulaan. Malam itu terasa berbeda. Angin lebih kencang, langit lebih gelap, dan bulu kuduku entah kenapa meremang sejak maghrib. Aku duduk di serambi rumah warga tempatku menginap, menatap layar ponsel yang penuh rekaman dan foto bukti-bukti korupsi. Pak Kades dan kroninya yang semakin turang benderung. Tapi malam itu, bukan hanya soal data. Malam itu, mereka datang bunyi mesin di tengah sepi sekitar jam 22:30. Suara motor meraung pelan. Bukan satu, tapi 3. Aku yang sejak tadi gelisah langsung mematikan lampu depan rumah, menepi ke balik gorden. Dari celah tirai, aku melihat 3 orang lelaki memakai jaket hitam turun dari motor dan berhenti di depan rumah salah satu dari. Mereka membuka helm, wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam, seolah tahu betul siapa yang mereka cari. Di mana si Dedi Mulyadi itu? Seru salah satu dari mereka sambil mengetuk pagar bambu. Aku diam. Tuan rumahku juga tak berani keluar. Kami hanya saling tatap dalam sunyi. Seseorang dari luar berkata, kalau dia masih di desa ini sampai lusa, ku bikin dia nggak bisa pulang jalan kaki. Terdengar suara tawa pelan, dingin, seperti ejekan. Lalu brak, salah satu dari mereka menendang pagar. Bambu itu patah. Mereka tak masuk, tapi cukup memberi pesan. Kami mengawasi. Setelah sekitar 10 menit, mereka kembali ke motornya dan pergi dengan suara knalpot yang disengaja dibesarkan. Surat tanpa nama begitu, suasana tenang. Aku memberanikan diri keluar dan melihat pagar yang sudah rusak. Di dekat tiangnya, terselip selembar kertas. Kusebek dari paku bambunya, kubaca perlahan di bawah sinar lampu dapur. Kalau kau merasa pahlawan, siap-siap jadi jenazah. Urus yang lain. Jangan urus kami. Tidak ada nama. Tidak ada alamat. Tapi aku tahu dari mana asalnya. Aku tahu siapa yang merasa terpojok, panik di kalangan warga baik besok paginya. Kabar soal orang-orang bertampang asing yang keliling malam hari menyebar cepat. Banyak warga mulai was-was. Bahkan Ari, staf desa muda yang semalam menyerahkan data asli padaku, datang terburu-buru. Kang, saya ditelepon bendahara desa tadi pagi. Dia tanya-tanya, saya ngomong apa ke Kang Dedi. Saya takut, Kang. Aku menenangkannya. Tapi wajah Ari sudah pucat. Kalau saya hilang, tolong sampaikan ke keluarga saya ya, Kang. Aku menepuk pundaknya. Tidak ada yang akan hilang, Ari. Justru mereka yang akan kehilangan semua punya jabatan, kekuasaan, dan kehormatan. Percayalah, tekad yang diuji malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka bisa mengancamku, tapi mereka juga mengancam anak-anak yang tak bisa sekolah, guru yang digaji tak layak, dan para janda yang dibohongi soal bantuan. Aku membuka laptop, lalu mulai menyusun video, rekaman suara Bu Rodiah, pengakuan Bu Imah, tangkapan layar dokumen palsu, bukti pembelian mobil pribadi dengan anggaran desa, nama-nama pelaksana proyek fiktif, dan ancaman yang dikirimkan ke rumah. Aku beri judul, Uang Rakyat Dicuri, Kades Pesta, Rakyat Menderita, Rencana Besar.
Sidak terbuka pagi harinya. Aku membuat pengumuman terbuka lewat pengeras suara di masjid. Bismillahirrohmanirrahim. Hari ini selepas zuhur, saya, Dedi Mulyadi, akan menggelar sidak terbuka di Balai Desa. Saya ajak seluruh warga datang. Kita buka semua aib korupsi. Yang merasa benar, silakan datang. Yang merasa takut, sebaiknya segera bertobat. Suara itu menggema ke seluruh sudut desa. Warga mulai berbisik. Ada yang ketakutan, ada yang bersorak, pelan. Dan aku tahu, perang terbuka baru akan dimulai. Pagi, sebelum sidak, suasana desa masih tenang di permukaan. Tapi aku bisa merasakan ketegangan merayap di udara. Orang-orang mulai berbicara pelan-pelan. Beberapa menghindar saat melihatku. Beberapa lainnya justru mendekat diam-diam, menyodorkan bisikan dan bukti. Sekitar jam 9:30 pagi, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Kang, saya ingin bicara. Tapi tidak bisa di rumah atau kantor desa. Terlalu berbahaya. Temui saya di warung kopi belakang musola, jam 10 tepat. Sendiri." Aku sempat ragu, tapi nuraniku bilang, jika ingin kebenaran utuh, maka risikonya harus penuh. Warung kopi tua di pinggir sawah warung kopi itu tua. Sederhana, meja kayunya sudah mulai lapuk, dindingnya dari anyaman bambu yang bolong di sana-sini. Tapi sepi dan terlindung. Cocok untuk pembicaraan yang tak ingin didengar banyak telinga. Aku duduk di pojok belakang, memesan kopi hitam dan gorengan. 10 menit kemudian, ia datang. Seorang pria parubaya, wajahnya ku kenal samar. Ia adalah Pak Hendra, mantan sekretaris desa yang tiba-tiba mengundurkan diri 2 tahun lalu, tanpa penjelasan. "Assalamualaikum, Kang." "Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Hendra." Ia menatapku dalam-dalam. Saya tak tahan lagi. Saya pikir ini saatnya. Saya mau buka semuanya. Pembongkaran di balik meja pemerintahan desa tanpa basa-basi. Pak Hendra mulai bercerita. "Dulu saya orang dekat Pak Kades. Saya yang bantu susun banyak laporan, cairkan anggaran, tanda tangani dokumen. Awalnya saya pikir ini cuma permainan, kecil. Tapi makin ke sini, saya sadar kita sudah mengkhianati rakyat." Aku menatapnya tajam. "Pak, saya butuh bukti, bukan hanya penyesalan." Pak Hendra mengeluarkan map lusuh dari dalam jaketnya. Di dalamnya, fotokopi bukti transfer dana ke rekening pribadi bendahara, tanda tangan fiktif warga dalam program bantuan, bakti kutansi, pengeluaran proyek yang dibuat dari toko bangunan fiktif. Bahkan ada rekaman percakapan internal saat pembagian jatah dari proyek jalan. Dalam rekaman itu, suara yang diduga Pak Kades terdengar jelas. Yang penting laporan aman. Warga juga nggak ngerti angka. Sisanya dibagi rata. Jangan tamak, dadaku bergemuruh. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini perampokan yang disusun rapi. Rahasia terbesar. Tanah itu bukan milik pribadi. Ada satu hal yang pasti akan mengguncang, Kang, kata Pak Hendra sambil mencondongkan tubuh. Tanah yang katanya dibeli Pak Kades di belakang balai desa itu sebetulnya bukan tanah kosong. Itu tanah hibah dari warga. Untuk fasilitas umum bukan, boleh dimiliki pribadi. Aku tertegun. Itu tanah milik almarhum Pak Darto, orang baik yang sudah wafat. Di surat wasiatnya, dia tulis tanah itu untuk dibuat PAUD atau taman bacaan. Tapi belum sempat direalisasikan, tiba-tiba dipagar dan dikuasai. Aku mengepalkan tangan. Nafas terasa sesak. Ini bukan lagi soal anggaran ini, soal pengkhianatan terhadap niat baik almarhum. Perpisahan singkat, tapi bermakna. Sebelum berpisah, Pak Hendra berpesan, "Saya tahu, setelah ini hidup saya nggak akan tenang. Tapi saya rela. Saya terlalu lama diam. Ini waktunya kebenaran bicara." Aku menjabat tangannya erat. "Terima kasih, Pak. Tanpa Anda, suara rakyat cuma akan jadi angin lalu." Ia tersenyum getir, lalu pergi sambil menunduk. Aku tahu, dia bukan pahlawan sempurna. Tapi di dunia yang dipenuhi ketakutan, orang yang berani berkata jujur adalah pahlawan sejati. Persiapan sidak yang mengguncang sore nanti. Aku akan berdiri di hadapan warga, di depan kamera, di depan para penguasa desa, dengan bukti di tangan, dengan suara rakyat di hati, dan di dalam amplop merah yang kubawa, ada data, rekaman, dan surat tanah warisan Pak Darto yang akan kubuka di depan seluruh mata dan telinga. Desa, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, kebenaran akan bicara. Hari itu, balai desa mendadak penuh sesak. Warga berduyun-duyun datang. Sebagian membawa kursi sendiri, sebagian berdiri sambil berbisik tak sabar. Tak biasanya tempat ini ramai, tanpa acara perayaan. Kali ini,
Bukan hiburan yang mereka cari, tapi kebenaran. Di depan balai desa, aku berdiri dengan pengeras suara di tangan. Kamera kecil menyorot dari sudut kanan. Di meja kayu depan, ada laptop, speaker, dan map berisi semua bukti rekaman, foto, kwitansi, dan dokumen tanah hibah yang dialihfungsikan. Di sampingku berdiri Ari, staf muda yang kini mantap berdiri di pihak rakyat. Sementara itu, Pak Kades belum terlihat. Kita tak menuduh, kita menunjukkan. Aku angkat mikrofon, dan suara saya menggema. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, saya tidak datang sebagai pejabat. Saya datang sebagai warga negara yang masih punya hati nurani. Banyak laporan, keluhan, dan bukti yang masuk ke saya. Dan hari ini, saya akan tunjukkan semua, bukan untuk menghukum langsung, tapi agar kita tahu siapa yang selama ini makan di atas penderitaan kita. Warga mulai saling pispc. Beberapa terlihat mengangguk mantap. Rekaman pertama. Suara pengakuan. Aku putar rekaman pertama, pengakuan Bu Rodiah dan Bu Imah. Saya nggak pernah dapat bantuan itu, Kang. Tapi nama saya masuk. Katanya udah dicairin. Saya juga tanda tangan, padahal nggak pernah disuruh. Terdengar sayap-sayap suara warga yang hadir. Loh, itu nama saya juga kayaknya masuk daftar itu. Berarti bantuan itu cuma akal-akalan. Lalu rekaman kedua, percakapan internal antara bendahara dan seseorang yang diduga Pak Kades. Jangan ribut, yang penting laporan aman. Yang penting, kelihatan rapi. Biar mereka sibuk panen, kita yang panen duitnya. Wajah-wajah warga mulai berubah. Beberapa terperangah, beberapa mulai emosi. Dokumen dan bukti transfer. Aku buka dokumen transfer. Dana insentif guru honorer yang dialihkan ke rekening atas nama pribadi. Kwitansi pembelian material bangunan dari toko yang ternyata fiktif. Lalu aku buka surat tanah. Ini, surat hibah dari almarhum Pak Darto. Tanah di belakang balai desa. Niatnya untuk dibangun PAUD atau taman bacaan. Tapi sekarang, tanah itu dipagar, dipasang plang, milik pribadi. Padahal, aku diam sejenak. Almarhum menitipkan amanah pada kita semua, bukan pada satu orang yang rakus. Warga mulai riuh. Ya Allah, itu tanah almarhum Darto. Dulu, kami gotong royong bersihin itu tanah. Astagfirullah, tega banget. Kemunculan Pak Kades di tengah krisis. Ia datang sekitar 5 menit setelah rekaman diputar. Pak Kades muncul. Ia datang tergesa-gesa, mengenakan batik dan peci, wajahnya tegang. Ia membawa 2 orang, kemungkinan aparat keamanan desa. Tapi menghadangnya sebelum sempat bicara. Pak, jelaskan tanah itu, uang bantuan itu kemana? Saya tidak pernah tanda tangan. Kenapa nama saya keluar dapat bansos? Aku Pak Kades. Saya beri Bapak kesempatan bicara di depan warga. Tapi Bapak harus bicara jujur. Ia menatapku tajam. Ini fitnah, Kang Dedi. Semua yang Bapak tuduhkan itu tidak berdasar. Aku angkat amplop merah. Ini bukan tuduhan. Pak, ini bukti. Kalau Bapak mau membantah, silakan buka dan lihat bersama warga. Aku serahkan amplop itu ke Ari. Ia membacakan isinya dengan suara lantang. Surat hibah tanah, daftar transfer, hingga laporan anggaran palsu. Pak Kades terlihat gemetar. Ia mencoba menyela. Itu dokumen palsu. Tapi tiba-tiba dari kerumunan, Pak Hendra muncul. Saksi kunci bicara. Pak Hendra maju perlahan. Semua warga langsung sunyi. Ia berdiri tepat di tengah. Saya Hendra, mantan sekretaris desa, membenarkan semua yang disampaikan Kang Dedi. Saya terlibat. Tapi saya ingin menebus. Selama ini, semua laporan itu palsu. Kami diminta memalsukan data. Dan saya tidak mau mati membawa dosa itu. Pak Kades membelalak. Hendra, kamu pengkhianat? Pak Hendra menatapnya datar. Yang mengkhianati rakyat itu siapa, Pak? Warga menyerukan keadilan. Suasana makin panas. Warga mulai berteriak. Pak Kades mundur. Kami akan laporkan ini ke kejaksaan. Kami muak dibohongi. Pak Kades ditarik aparat untuk diamankan. Tapi semua tahu. Topengnya sudah jatuh. Aku menatap wajah-wajah warga yang marah, tapi juga lega. Mereka bukan hanya menemukan kebenaran, mereka mengambil kembali suara dan hak mereka. Penutup baby sore itu, langit mendung, tapi hatiku terasa terang. Kebenaran memang tidak datang cepat, tapi saat datang, ia membakar kebusukan dengan nyala keadilan. Dan ini, belum selesai, sudah 3 hari sejak sidak terbuka itu. Desa menjadi seperti semut yang baru saja diganggu. Sarangnya semua orang berbicara, berdebat, bertanya-tanya, dan perlahan mulai berani membuka suara. Pak Kades, sudah dicopot sementara, laporan resmi telah masuk ke kejaksaan.
Tapi, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Sesuatu terasa janggal. Pak Kades terlalu mudah dijatuhkan, aku tahu betul. Watak pejabat busuk. Mereka biasanya licin, pandai menghilangkan jejak. Tapi anehnya, semua bukti kejahatan Pak Kades terlalu terbuka. Seolah-olah dibiarkan jatuh, seolah-olah ada yang sengaja mengorbankannya. Dan kecurigaanku semakin kuat saat aku bertemu kembali dengan Pak Hendra, si mantan sekretaris desa yang kini menjadi saksi kunci. Kang, yang nyuruh itu bukan dia. Kami bertemu di sebuah rumah tua milik kerabatnya, jauh dari pusat desa. Pak Hendra terlihat gelisah, lebih dari biasanya. Kang, saya harus bilang jujur satu hal lagi. Yang nyuruh semua ini bukan cuma Pak Kades. Aku menatapnya dalam-dalam. Siapa? Ayaman. Tangannya gemetar saat membuka ponsel dan menunjukkan sebuah pesan suara. Suara itu bukan suara Pak Kades, lebih berat, lebih dingin, lebih penuh kuasa. Kamu urus anggarannya, jangan libatkan banyak orang. Kepala desa itu tugasnya tanda tangan. Kita urus sisanya. Ingat Hendra, jabatan bisa dibeli, tapi nyawa nggak bisa. Aku menarik napas panjang. Itu, siapa? Pak Hendra menjawab pelan. Pak Camat, Kang. Sejak dulu dia yang ngatur semua. Pak Kades, cuma boneka. Jaringan busuk di balik pemerintahan informasi. Itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Semua mulai masuk akal. Kenapa laporan dana desa tidak pernah diusut, meski mencurigakan bertahun-tahun? Kenapa kepala desa begitu percaya diri? Meskipun banyak warga mengeluh, kenapa dokumen yang seharusnya diverifikasi kecamatan malah disetujui semua? Karena ada tangan yang lebih tinggi, lebih licin, dan lebih berkuasa yang selama ini bermain di belakang layar, taktik kotor, mengorbankan satu untuk lindungi semua. Pak Hendra melanjutkan. Waktu Pak Kades mulai panik karena Kang Dedi datang. Saya dengar sendiri Pak Camat bilang, kalau perlu, buang aja si Mulyana Pak Kades, asal jangan nyeret nama saya. Jadi begitulah cara mereka bermain. Pak Kades dijatuhkan, agar perhatian rakyat dan hukum terhenti di situ saja. Sedangkan para dalang yang sebenarnya bertahan di balik bayang-bayang. Munculnya bukti baru, proyek kecamatan Fiktifari. Si staf muda desa lalu membawa informasi lain. Ia dan teman-temannya menemukan dokumen di internet tentang proyek pembangunan kantor pelayanan masyarakat di desa mereka. Masalahnya, proyek itu tidak pernah ada, tapi anggarannya lebih dari 500 juta rupiah, dan yang menandatangani pengawasan pelaksanaan proyek itu adalah nama Pak Camat. Warga yang semakin berani ketika aku menyampaikan semua temuan ini secara dayem-dayem ke beberapa tokoh masyarakat. Respon mereka mengejutkan. Kalau begitu, jangan berhenti di Pak Kades aja, Kang. Kami siap jadi saksi. Asal dijaga, selama ini kami takut. Tapi sekarang, kami nggak mau dibodohi lagi. Api perlawanan rakyat sudah menyala. Langkah besar. Melapor ke inspektorat dan kejaksaan negeri hari berikutnya. Aku bersama tim hukum dan perwakilan warga mendatangi kantor inspektorat kabupaten dan kejaksaan negeri. Kami menyerahkan bukti transfer proyek fiktif, rekaman suara antara Pak Camat dan Pak Hendra, daftar proyek yang anggarannya dikucurkan, tapi tak pernah dilaksanakan, dan satu permintaan besar, tolong bongkar jaringan korupsi ini. Jangan hanya ekor yang dipotong, hantam sampai ke kepala. Penutup bab, keadilan tidak akan berhenti di tengah jalan sore itu. Aku kembali ke desa. Di jalan kecil menuju rumah penginapan, aku melewati tanah hibah Pak Darto. Kini, warga sudah mencabut pagar sengnya. Beberapa anak kecil berlari di sana. Seorang ibu berkata, Kang Dedi, kalau nanti jadi taman bacaan, boleh saya bantu ngajarin anak-anak baca? Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Keadilan memang bukan jalan yang mudah, tapi kalau kita tak pernah menyerah, pelan-pelan, kebenaran akan menang. Dan aku tahu, ini belum akhir. Kebenaran bukan barang murah. Ia bukan sesuatu yang bisa dibagikan begitu saja, seperti pamflet kampanye atau janji pemilu. Kebenaran dibayar mahal. Dan sayangnya yang seringkali membayar bukan pelaku, tapi para pejuangnya. Dan hari itu, aku menyaksikan sendiri betapa kebenaran bisa menuntut nyawa, repute, dan keselamatan. Pak Hendra diteror 2 hari setelah rekaman Pak Camat tersebar, dan laporan resmi dikirim ke kejaksaan. Pak Hendra menghilang. Awalnya aku pikir dia pergi bersembunyi, demi keselamatan. Tapi malamnya, aku mendapat telepon dari istrinya. Kang, rumah kami dilempari batu. Ada motor yang parkir lama di depan gang. Orang-orang tak dikenal mondar-mandir. Hendra nggak pulang dari siang.
Aku segera bertindak. Kukirim Ari dan 2 warga ke rumah Pak Hendra. Ternyata benar. Rumah dalam keadaan rusak, pintu depannya dibakar sebagian, tapi tak ada jejak Hendra. Baru esok harinya, dia ditemukan di pinggir sungai kecil, luka lebam, tubuh gemetar, dan bisu. Dokter bilang, trauma berat. Ia butuh waktu untuk pulih. Dan dalam hati, aku sadar, ini bukan cuma soal uang rakyat, ini soal kekuasaan yang tak mau kehilangan tahtanya. Tanggapan atasan, jangan main api. Kang Dedi beberapa hari setelahnya, aku dipanggil oleh pejabat kabupaten, bukan untuk diberi apresiasi, tapi untuk diajak ngobrol baik-baik. Di ruangan Berat TC itu, seorang pejabat senior berkata padaku, Kang Dedi, saya tahu niat Bapak baik, tapi ini terlalu besar. Jangan main api, bisa-bisa Bapak sendiri yang hangus. Aku hanya tersenyum datar. Kalau saya diam, saya bukan manusia. Media menyurit, rakyat bangkit meski intimidasi datang, aku tidak mundur. Aku terus unggah bakti-bakti, mengajak media independen datang ke desa, membuka semua data. Dengan transparan, apa yang dulu disembunyikan, kini menjadi tontonan publik. Rakyat dari desa lain mulai bersuara. Di desa kami juga ada dana bantuan tak jelas. Kades kami juga beli mobil baru, padahal proyek nggak jalan. Lapor ke Kang Dedi aja, desak. Bukan lagi satu-satunya. Seluruh sistem mulai terguncang. Pak Camat akhirnya ditangkap, tapi ada harga yang harus dibayar tak lama kemudian. Kejaksaan menetapkan Pak Camat sebagai tersangka dalam kasus proyek fiktif dan penyalahgunaan wewenang, rakyat bersorak. Warga mengadakan syukuran kecil-kecilan. Tapi aku tahu ini belum akhir, karena saat kubuka laporan penyidikan, muncul satu nama baru di daftar aliran dana proyek fiktif, anggota DPRD Kabupaten, orang yang pernah berjabat tangan erat denganku saat peresmian jembatan desa, orang yang duduk di kursi kekuasaan, tapi tangannya menyentuh uang dari keringat rakyat, dibayar dengan tuduhan balik tak lama, tuduhan datang padaku. Seseorang mengedit videoku, memotong bagian sidak, lalu menyebarkan video itu dengan narasi. Kang Dedi mencemarkan nama baik aparat, mengadu domba rakyat, dan melakukan kampanye gelap. Aku dilaporkan, dipanggil, diinterogasi, tapi aku tidak takut. Di ruang pemeriksaan, aku berkata, silakan tahan saya, kalau itu bisa bikin para pencuri uang rakyat senang. Tapi ingat, rakyat sudah melek, dan mereka tidak akan diam lagi. Penutup bab, luka, dan harapan sore itu, aku duduk sendirian di saung kecil belakang rumah warga. Pak Hendra masih dalam pemulihan. Ari masih mendapat ancaman anonim tiap malam. Beberapa warga takut bicara. Benar, kebenaran dibayar mahal. Tapi bayangkan kalau semua orang memilih diam, maka yang akan kita wariskan ke anak cucu, bukan tanah yang subur, tapi rasa takut yang mengakar. Aku tutup mata, menarik napas dalam-dalam. Kalau ini harga yang harus dibayar demi perubahan, maka biarlah aku yang bayar lebih dulu. Hari itu, matahari bersinar lembut di atas langit Sukasari. Setelah berbulan-bulan penuh gejolak, teror dan perjuangan, desa ini akhirnya kembali bernapas. Tidak sempurna, tapi jauh lebih hidup dari sebelumnya. Kades baru. Pilihan warga sendiri pemilihan kepala desa digelar ulang. Kali ini dengan pengawasan ketat dari LSM, Kejaksaan, dan lembaga independen. Tak ada amplop berisi uang, tak ada sogokan bensin atau sembako, hanya suara rakyat tulus, jujur, dan penuh harap. Yang terpilih, Bu Lastri, guru PAUD yang selama ini jadi motor penggerak warga. Perempuan sederhana, bersuara lembut, tapi tangguh melawan ketidakadilan. Orang-orang memanggilnya Ibu Rakyat. Kalau saya salah, silakan tegur. Kalau saya curang, silakan lawan. Desa ini milik kita semua, katanya di hari pelantikannya. Dan warga pun berdiri, memberikan tepuk tangan panjang yang tak berujung. Taman bacaan berdiri di atas. Tanah hibah almarhum Pak Darto, yang dulu coba dicaplok kini jadi taman bacaan rakyat. Dengan cat warna-warni, rak buku kayu sederhana, dan tulisan besar. Ilmu adalah senjata untuk melawan kebodohan dan ketidakadilan. Anak-anak datang tiap sore. Orang tua ikut duduk, mendengar dongeng dari relawan. Senyum yang dulu jarang terlihat, kini hadir setiap hari. Pak Hendra pulih, tapi memilih pergi. Pak Hendra akhirnya sembuh secara fisik. Tapi luka batin yang dia bawa membuatnya memilih pergi dari desa. Sebelum berangkat, ia datang menemuiku. Kang, saya tahu saya bukan orang baik, tapi tolong jaga desa ini. Jangan biarkan mereka datang lagi.
Aku menepuk bahunya. Kita semua pernah salah. Tapi tak semua orang berani menebusnya. Ia tersenyum, lalu pergi. Meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Keadilan tak menyelesaikan semuanya, tapi jadi awal segalanya. Pak Camat divonis 8 tahun penjara. Anggota DPRD yang ikut terlibat, kini sedang diperiksa KPK. Beberapa pegawai kabupaten dirotasi. Sistem berubah, prosedur lebih transparan. Dana harus diumumkan di papan desa. Dan paling penting, warga mulai berani bertanya. Kok anggaran taman desa nggak jadi cair? Leporen, pembangunan itu bener nggak, Bu? Kenapa harga semen beda sama toko sebelah? Itu suara-suara kecil. Tapi justru suara itulah yang menyelamatkan demokrasi desa. Bukan teriakan, tapi bisikan-bisikan kejujuran yang dirawat setiap hari. Warisan terakhir, desa ini milik rakyat aku. Duduk di bangku kayu, menatap lapangan desa yang kini ramai dengan tawa. Bu Lastri sedang menanam pohon bersama anak-anak. Ari kini jadi ketua Karang Taruna, mendampingi warga mengurus proposal UMKM. Warga tak lagi tunduk. Mereka berdiri tegak, saling menggandeng. Mereka sudah belajar satu hal penting. Jika rakyat diam, maka maling bersorak. Tapi jika rakyat bersuara, maka maling akan takut keluar rumah. Aku berdiri, menatap langit. Perjuangan ini mungkin hanya sebutir pasir di tengah samudra. Tapi jika setiap desa menyalakan lentera kecil, maka negeri ini akan perlahan-lahan sirna.